Baik. Bicaranya apa aja, Pak? Ya, saya tuh teman lama dari zaman beliau masih jadi gubernur kan. Bang, kalau terkait beberapa oknum yang mempermasalahkan terkait ijazah Pak Jokowi itu, ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah, tuh. Ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Hercules tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya? Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Lagi viral lagi nih teman-teman nih. Rumah Jokowi mau digeruduk, didenggot preman Hercules mendadak muncul di Solo. Beliau berkata nggak usah cari masalah. Waduh, ada apa nih teman-teman? Perihal terkait ijazah asli aja sampai memanggil mantan preman yang konon katanya paling ditakuti dulu, paling disegani teman-teman. Ada apa sih sebenarnya nih dengan Pak Jokowi ini? Kenapa masalah ijazah aja sampai beribet-ribet seperti ini? Ya mungkin sekarang Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, makanya sudah tidak bisa memainkan instansi kepolisian. Makanya beliau memanggillah Hercules untuk menjaga rumahnya terkait penggerudukan rumah Jokowi teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat beritanya dan gimana sih komentar dari para netizen teman-teman. Piye Pak Mulyono? Kok kesane iki saya suwe saya bingungi dhewe, kepanasan dhewe. Wingi bar nekake kuasa hukum papat. Saiki nekake Hercules preman. Saya garis bawahi ya, preman. Tak kandhani ya Pak Mul. Jare jenengan iku alumni UGM. Betul apa betul? Yang kedua jenengan iku alumni presiden. Orang nomor 1 di Indonesia yang ketujuh, yang diagung-agungkan oleh ternak Anda. Kok konconane karo preman, Pak? Lulusan UGM itu tidak pernah mengajarkan mahasiswa ataupun alumninya sebagai seorang pengecut, tapi mengajarkan supaya mahasiswanya menjadi orang sukses. Masa alumni UGM kok pecicilan karo preman? Rai depisen no Pak, ya. Alumni UGM itu berkelas orangnya, cerdas, lugas, tidak perlu selintat-selintut, pelintat-pelintut, selentat-selentit. Ngisi-sini alumni UGM, Pak. Tahu nggak kampus UGM itu apa? Kampus terkenal saantero jagat raya. Ora enek, Pak. Alumni UGM kui konconan karo begundal karo preman. Setelah berita ijazah palsu memanas kok tekan kuasa hukum, tekan preman barang, kurang dekengane Partai Coklat, terus dekeng preman. Alumni UGM itu cerdas loh Pak, pinter. Bukan dengan kekerasan Pak, tapi dengan otak yang smart. Ya, ojo ngisi-sini alumni UGM kok
konconane karo preman. Kagama tidak ada alumni UGM yang berkawan dengan preman ataupun penjahat. Yang mau saya tanya nih Pak Mul, Hercules ini porsinya sebagai apa? Jabatannya apa? Kok sampai ditekakno? Ya Allah, ya Allah. Aduh. Apa tidak ada orang cerdas, orang pandai lagi di Indonesia ini? Sampai-sampai Pak Mul itu ngarep ke Hercules gitu loh ya. Anda dulu memimpin satu negara loh Pak. Sekarang arep gonceng Hercules Pak. Yakin? Malulah Pak sama alumnus presiden yang terdahulu. Contoh lah Pak SBY, kalem ya. Contohlah Suwargi Pak Harto bagaimana, Suwargi Pak SBY, nyuwun sewu, Suwargi Pak Habibie seperti apa, Suwargi Pak Gus Dur seperti apa, dan Bu Mega bagaimana. Bu Mega saja yang orang banteng itu nggak akan harga dirinya jatuh untuk berkawan dengan seorang preman loh Pak. Kabar terbarunya Bolo, kediaman Bapak Jokowi dihadiri oleh Pro Jokowi dan Hercules. Artinya apa Bolo? Dengan kehadiran mereka itu justru malah menunjukkan kalau Jokowi begitu takutnya. Mungkin karena mereka merasa mau ada kerusuhan Bolo. Padahal dari tim aktivis-aktivis niatnya itu baik, mau silaturahmi, meminta menunjukkan ijazah yang asli. Hanya sekedar silaturahmi. Tapi kenapa yang dihadirkan kok malah preman-preman? Betul. Di sini kita bisa menilai Bolo. Oh, berarti Pak Jokowi begitu takut. Panik beliau. Takut kebohongannya terbongkar. Betul. Dan anehnya, UGM pun sepertinya tidak mau bekerja sama dengan baik. Seakan-akan malah melindungi alumninya yang malah mengundang preman. Apakah sekarang UGM begitu hinanya? Apakah UGM tidak malu mempunyai atau memiliki alumni seperti Jokowi yang mengandalkan preman-preman? Pakai logika kalian semua dipakai. Kalau memang Jokowi benar-benar orang baik, gak mungkin dia takut sampai menghadirkan preman-preman ke kediamannya. Itu tidak mungkin. Itu satu, itu jelas itu. Karena orang baik dimanapun gak akan pernah merasa takut. Itu benar-benar orang yang baik. Karena dia merasa benar. Hanya orang yang salah di posisi yang salah yang merasa ketakutan. Itu sudah hukum alam, gak bisa ditoleransi lagi. Hukum alam pasti itu benar. Hanya orang yang salah yang merasa ketakutan. Kalau memang dia tidak merasa salah, gak mungkin dia takut. Pikir pakai otak. Dipikir secara logika saja. Saya nggak peduli siapapun yang memuja Jokowi, saya nggak peduli. Saya nggak pernah takut siapapun itu. Saya hanya ngomong fakta. Selagi saya ngomong fakta, data, saya tidak akan pernah takut. Kecuali saya membuat hoax atau membuat berita bohong, saya baru takut.
Tapi yang saya sampaikan fakta. Jadi saya nggak takut. Saya sudah merantau di seluruh Indonesia, hampir saya pernah merantau. Bahkan sampai ke luar negeri saya pernah. Dan saya nggak pernah merasa takut dimanapun saya berada. Sendirian pun saya nggak pernah takut dimanapun saya berada. Itu prinsip saya, karena saya berprinsip kalau kita benar di manapun pasti kita nggak akan merasa takut. Hanya orang yang salah yang selalu ketakutan. Hercules, apa kapasitasnya bicara tentang ijazah Jokowi? Memang Anda jubir resmi Mulyono atau teman seangkatannya pas kuliah? Jokowi benar-benar dinistakan oleh alam di masa pensiunnya. Sekelas mantan presiden meminta bantuan preman untuk memberikan dukungan moral. Luar biasa, sosok yang dikenal lugu ini ternyata sangat sadis, menakut-nakuti rakyat dengan preman agar berhenti mempertanyakan ijazahnya. Anda memilih jalan yang keruh alih-alih mendinginkan situasi. Sungguh biadab dan kampungan, tidak mencerminkan seseorang negarawan. Jangan sampai Anda benturkan hak asasi menyatakan pendapat dengan aksi-aksi premanisme. Kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak, karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak, karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang? Entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten, berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Kalian sadar nggak sih gerak-gerik Jokowi itu sebenarnya nggak kurang lazim dibandingkan mantan presiden lainnya? Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, mantan presiden itu biasanya setelah lengser lebih banyak sibuk menyebarkan wawasan kebangsaan. Entah itu dengan cara mengisi seminar, warawiri ke kampus, atau bahkan mendirikan lembaga think tank untuk menginstitusionalisasikan gagasannya. Katakanlah seperti Gus Dur itu punya Wahid Foundation, Megawati punya Megawati Institute, Habibie punya Habibie Center, atau SBY itu punya Yudhoyono Institute. Tapi karena melakukan itu juga, perlahan mereka tersingkir dari perhatian publik. Hal-hal yang membuat orang berpikir itu sifatnya terlalu elitis, hanya orang tertentu yang bisa relate. Coba berapa kali mantan presiden kayak Megawati atau SBY misalnya yang masih kesorot sampai sekarang? Mungkin karena mimpin partai aja, sesekali nama mereka masih masuk berita politik. Tapi Jokowi ini beda loh.
Dia malah mengejar atensi publik itu sendiri. Caranya dengan membuat acara seremonial ringan yang masih sangat relate dengan akar rumput. Yang dilelahnya merupakan pemegang suara terbesar di Republik ini, seperti bikin open house harian di rumahnya di Solo yang belakangan dikenal sebagai wisata Jokowi. Dengan begitu, dia akan terus disorot dan menjadi perbincangan. Seolah-olah doi ini paham banget sama target pasar, sehingga pengaruh politiknya masih akan terasa meski sudah tidak lagi menjabat. Respect there. Ngeri. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen. Pada intinya, semua ini cuma mempertanyakan ijazah aslinya Pak Jokowi saja. Kenapa sih Pak sampai mengundang mantan preman yakni Hercules datang ke rumah? Apa untuk menakut-nakuti orang yang ingin silaturahmi, yang diberitakan akan menggeruduk rumah Pak Jokowi? Bapak tinggal ajak mereka ngopi aja Pak, sebenarnya gampang Pak. Nih ijazah saya loh, Bapak tinggal tunjukkan ijazah asli Bapak, kelar kok. Kalau emang Bapak merasa nama baik Bapak ini dijatuhkan, Bapak nggak terima, ya udah tinggal polisikan. Orang-orang atau masyarakat banyak yang menonton pun akan setuju dengan tindakan yang Bapak lakukan kalau memang Bapak sudah menunjukkan ijazah aslinya Bapak. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.